Malam itu, angin berhembus pelan di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, seorang bapak tua tampak mendorong gerobak nasi gorengnya. Catnya sudah terkelupas. Suaranya berderit setiap kali roda berputar. Di sisi gerobak, papan kecil bertuliskan, "Nasi goreng Pak Toha," tergantung miring. Hurufnya sudah pudar. Pak Toha sudah berjualan lebih dari 10 tahun. Dulu, saat awal membuka dagangan, banyak orang datang. Para pekerja malam, sopir angkot, anak muda nongkrong. Tapi entah sejak kapan, pembelinya mulai berkurang. Sekarang, setiap malam, ia hanya bisa menatap panci besar yang nyaris tak terisi nasi. Sementara bara arang di wajan perlahan padam tanpa satupun pelanggan datang. Ia menatap jalanan kosong itu dengan mata sendu. Uang hasil jualannya malam ini tak cukup untuk membeli beras. Di rumah, istrinya menunggu dengan wajah lesu. Sementara anak laki-lakinya yang baru berumur 7 tahun tidur dalam keadaan perut kosong. Setiap kali mendengar perut anaknya berbunyi, hati Pak Toha seperti diremas. Ia bukan tak berusaha. Setiap hari ia berkeliling, menawarkan nasi gorengnya ke kampung sebelah, ke terminal, bahkan ke proyek bangunan. Tapi orang-orang lebih memilih membeli dari pedagang lain yang lebih ramai, lebih wangi, lebih laris. Suatu malam, ketika Pak Toha duduk sendiri di dekat gerobaknya yang sepi, hujan turun pelan. Ia menatap bara arang yang hampir mati, lalu mendesah, "Ya Allah, sampai kapan begini terus?" Saat itu, dari arah gelap ujung gang, terdengar langkah kaki. Pelan, tapi pasti, sosok seorang laki-laki tua muncul, tubuhnya kurus, mengenakan jas panjang hitam lusuh, dan wajahnya samar tertutup bayangan. Namun matanya tajam, seperti menembus jiwa. Orang tua itu berdiri di depan Pak Toha, tersenyum tipis. "Sepi." "Ya, Pak." "Iya, Pak, sekarang susah. Dagangan gak laku-laku," jawab Pak Toha pelan. Lelaki itu mendekat sedikit. "Kalau Bapak mau, saya bisa bantu. Nasi goreng Bapak bakal laris tiap malam. Orang-orang bakal ngantri. Bapak gak akan susah lagi." Tapi, ia berhenti sejenak, menatap bara arang yang masih menyala redup. Setiap keberkahan, selalu ada harga yang harus dibayar. Pak Toha terdiam, jantungnya berdetak cepat, antara ingin tahu dan takut. Ia menatap lelaki tua itu, matanya tajam, tapi senyumannya dingin. "Bapak cuma perlu bilang iya," kata lelaki itu lirih, "dan besok malam, semuanya akan berubah." Pak Toha menelan ludah, hujan makin deras, menutupi suara di sekitar mereka. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergejolak, keinginan untuk menolong keluarganya, tapi juga rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap wajan yang dingin, bayangan istrinya yang menahan lapar, anaknya yang kurus di rumah, lalu kembali menatap sosok misterius di depannya. Dan malam itu, di bawah rintik hujan dan cahaya lampu yang bergetar, Pak Toha hanya bisa terdiam, bimbang antara harapan dan dosa. Malam berikutnya, Pak Toha datang ke tempat biasa. Hujan baru saja reda, udara masih lembab, dan aroma tanah basah terasa di sepanjang gang. Gerobaknya masih sama, catnya tetap pudar, tapi entah kenapa malam itu hatinya terasa sedikit berbeda. Ia ingat pesan lelaki tua semalam. Besok malam, semuanya akan berubah. Pak Toha tidak sepenuhnya percaya, tapi dalam hati kecilnya, ia berharap kata-kata itu benar. Ia menyalakan bara arang seperti biasa, menyiapkan nasi dan bumbu, lalu duduk menunggu di bangku kayu tua. Tak sampai 10 menit, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki. Seorang pemuda datang menghampiri. "Pak, nasi goreng satu ya?" Pak Toha sedikit terkejut, sudah lama tak ada yang mampir sesenang itu. Ia segera menggoreng nasi. Aroma bawang dan kecap memenuhi udara. Saat nasi goreng itu disajikan, pemuda itu makan dengan lahap. Tak lama kemudian, datang 2 orang lagi, lalu 4, lalu belasan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, gerobak yang biasanya sepi kini dikerumuni pembeli. Mereka datang tanpa henti. Meski malam makin larut, Pak Toha sibuk menanak nasi tambahan. Tangannya sampai gemetar kelelahan. Tapi wajahnya tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa melihat wajan itu kosong karena laku.
bukan karena tak ada bahan. Malam itu, ia pulang membawa uang lebih banyak dari biasanya. Istrinya menangis haru. Anaknya bisa makan kenyang. Pak Toha bersujud syukur, tapi di sudut pikirannya, masih terbayang mata tajam lelaki tua yang datang di malam hujan itu. Hari demi hari berlalu, usahanya semakin ramai. Bahkan beberapa orang bilang, nasi goreng Pak Toha punya rasa yang beda. Entah kenapa, tiap makan rasanya pengen nambah terus, kata salah satu pelanggan. Namun mulai malam ketujuh, sesuatu berubah. Saat tengah malam, ketika Pak Toha sedang menutup gerobaknya, ia melihat sesuatu di wajan. Sisa nasi goreng yang menempel di dasar wajan tampak berwarna agak merah, seperti bercampur darah. Ia pikir itu hanya efek lampu jalan. Tapi keesokan malam, ia melihat lagi, bukan hanya di wajan, tapi juga di tangan kirinya. Ada bercak merah pekat yang tak bisa hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Dan malam itu juga, saat sedang menggoreng, seorang pembeli tiba-tiba menatapnya aneh. "Pak, nasi gorengnya enak. Tapi, tadi saya lihat, ada sesuatu di dalam wajan, kayak tangan." Pak Toha tersentak, tapi saat menoleh, wajan itu kosong. Tidak ada apa-apa, hanya bara arang yang berdesis, seolah menertawakan ketakutannya sendiri. Malam itu, saat menatap uang hasil jualannya, Pak Toha gemetar. Di tengah tumpukan uang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sehelai rambut panjang basah, melilit di antara lembaran uang. Ia tahu, malam itu bukan cuma manusia yang makan nasi gorengnya. Sejak malam itu, setiap kali Pak Toha mulai menggoreng, udara di sekeliling gerobaknya terasa aneh. Dingin, lembab, dan kadang berembus bau amis samar yang tak bisa dijelaskan. Namun pembeli terus berdatangan. Makin malam, makin ramai. Wajah-wajah yang datang kadang asing, kadang tak jelas. Beberapa tampak pucat, mata mereka kosong, tapi tetap duduk diam menunggu pesanan. Pak Toha tak lagi menghitung waktu. Ia hanya terus menggoreng. Setiap nasi yang diangkat dari wajan terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tak kasat mata. Tangannya mulai kaku, matanya sayu, tapi dalam hatinya ada suara berbisik lembut. "Jangan berhenti, kalau berhenti, mereka akan lapar." Rumahnya kini tak pernah kekurangan uang. Istrinya bisa membeli kebutuhan apapun. Tapi entah kenapa, wajah perempuan itu kini selalu pucat. Anaknya sering sakit, nafsu makannya hilang, tubuhnya kurus, matanya cekung. Suatu malam, ketika Pak Toha pulang setelah berjualan, ia mendengar suara sendok beradu dari dapur. Ia mengira istrinya sedang makan, tapi saat melangkah ke dalam, yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di meja makan, istrinya duduk diam, menatap piring kosong. Di sampingnya, anaknya menunduk lesu, seolah tidur. Namun di lantai, menetes sesuatu berwarna merah, mengalir pelan dari bawah meja. Pak Toha gemetar saat ia memalingkan wajah. Di cermin dapur tampak bayangan seseorang di belakangnya. Sosok berjubah hitam, berdiri diam dengan wajah yang tidak terlihat. Malam itu, suara wajan berdesis sendiri di luar rumah. Gerobak tua Pak Toha menyala tanpa api. Aroma nasi goreng memenuhi udara. Tapi bukan aroma yang biasa. Bau daging terbakar dan darah segar bercampur jadi satu. Sejak malam itu, tak ada lagi yang melihat Pak Toha berjualan di gang kecil itu. Gerobaknya ditemukan seminggu kemudian. Terparkir di bawah pohon besar. Wajannya kosong, tapi basah oleh cairan merah yang belum kering. Dan di papan kayu samping gerobak, huruf pudar yang dulu bertuliskan, "Nasi goreng Pak Toha," telah berubah. Kini terbaca jelas, "Nasi goreng pesugihan." Beberapa warga masih mengaku melihat gerobak itu di malam-malam tertentu. Aromanya menggoda, membuat lapar tiba-tiba muncul tanpa sebab. Tapi siapapun yang pernah makan di sana, tak pernah lagi terlihat di kampung itu. Dan di antara suara sendok, wajan, dan bara arang yang berdesis, kadang terdengar bisikan tua yang lembut. "Jangan berhenti menggoreng, mereka masih lapar." Beberapa bulan telah berlalu, gang tempat Pak Toha dulu berjualan kini sepi. Tak ada lagi bau nasi goreng, tak ada lagi tawa pembeli malam. Yang tersisa hanyalah bekas arang hitam di tanah, membentuk lingkaran aneh yang tak pernah hilang meski sudah disiram hujan berkali-kali. Namun,
Orang-orang masih bercerita. Tiap malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 2 dini hari, ada aroma nasi goreng yang muncul tiba-tiba di sekitar gang itu. Aromanya hangat, sedap, membuat perut bergejolak lapar. Beberapa warga yang penasaran pernah mencoba mencari sumbernya. Tapi saat mereka mengikuti bau itu, yang mereka temukan hanyalah gerobak tua berkarat, berdiri sendiri di tengah kabut. Lampu minyaknya menyala redup, dan di atas wajan, nasi gorengnya masih mengepul. Tak ada pedagang, tak ada suara, hanya angin malam yang membawa bisikan samar. Mereka bilang, kalau kamu berani menyantap nasi goreng itu, hidupmu akan berubah. Usahamu akan laris, uang datang deras, semua keinginanmu terkabul. Tapi setiap keberkahan itu datang bersama bayangan hitam di belakangmu. Bayangan yang selalu mengikuti, makin dekat tiap malam, sampai akhirnya menggantikanmu di depan wajan itu. Karena, katanya, setiap perjanjian pesugihan butuh penerus. Dan ketika yang lama hilang, yang baru akan dipilih oleh aroma lapar itu sendiri. Kini tak ada yang berani lewat gang itu malam-malam. Kadang terdengar suara wajan beradu, sendok terjatuh, dan bau nasi goreng yang semakin kuat menjelang subuh. Beberapa orang bersumpah melihat sosok tua sedang menggoreng, punggungnya bungkuk, bajunya lusuh, wajahnya tak terlihat karena tertutup asap merah. Namun satu hal yang pasti, di papan kayu di depan gerobak itu, hurufnya masih terukir jelas dengan arang hitam. Nasi goreng pesugihan, rasa tak akan dilupakan, dan mereka yang pernah mencicipinya, tak pernah benar-benar pergi dari dunia ini. Tahun-tahun berlalu sejak nama Pak Toha terakhir kali disebut di kampung itu. Rumahnya kini kosong, dindingnya kusam, pintunya terkunci, dan di halaman depan tumbuh pohon pisang liar yang menutupi jendela. Orang-orang yang lewat sering mempercepat langkahnya, bukan karena takut pada rumah itu, tapi pada aroma aneh yang kadang keluar dari dalamnya. Bau nasi goreng yang baru matang, bercampur sesuatu yang amis dan manis di waktu bersamaan. Kabar tentang nasi goreng pesugihan menyebar pelan seperti kabut. Beberapa pedagang dari luar kota datang ke gang itu, berharap bisa menemukan rahasia resep yang konon membuat jualan laris. Mereka membawa bunga, kemenyan, bahkan sesajen kecil. Tapi tak satu pun dari mereka bertahan lama. Sebagian jatuh sakit, sebagian menghilang, dan satu orang ditemukan tak sadarkan diri di dekat gerobak tua yang entah muncul dari mana. Gerobak itu kini seperti hidup sendiri. Kadang terlihat di dekat terminal, kadang di depan pasar, bahkan pernah muncul di tepi sungai yang jauh dari kampung. Setiap kali muncul, selalu ada aroma nasi goreng yang menggoda, panas mengepul, dan suara wajan berdesis lembut. Namun siapapun yang mendekat terlalu lama akan mendengar suara lain di balik dengung arang itu. Sebuah bisikan berat, parau, seperti dari tenggorokan yang terbakar. Mereka masih lapar. Banyak orang percaya Pak Toha tidak mati. Jiwanya masih terikat dengan perjanjian itu, terjebak di antara dunia manusia dan dunia tempat ia berutang rasa kenyang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia muncul bukan untuk berdagang, tapi untuk mencari pengganti. Seseorang yang cukup rakus pada rezeki, cukup putus asa, cukup haus akan jalan pintas. Dan ketika orang itu tergoda oleh aroma nasi gorengnya, maka wajan pesugihan itu akan berpindah tangan. Sampai sekarang, tak ada yang tahu pasti siapa yang menjadi penerusnya. Namun setiap kali kamu mencium aroma nasi goreng di tengah malam, di tempat yang tak seharusnya ada pedagang, berhentilah, jangan menoleh, jangan ikuti, karena mungkin yang kau dengar bukan suara pedagang yang sedang mencari pembeli, melainkan jiwa yang mencari korban berikutnya. Dan ketika wajan itu kembali berdesis, asap merah membumbung di udara, dan bara arang memantulkan cahaya samar. Itulah tanda bahwa satu lagi jiwa telah terikat, menjadi bagian dari kutukan panjang bernama pesugihan nasi goreng.